Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kembali lagi bersama saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah metode akuntansi keperilakuan Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIKNR CSRS. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi akuntansi keperilakuan terkait metode riset dalam akuntansi keperilakuan. Definisi riset. Setiap orang yang mencurahkan perhatiannya pada sesuatu dan mengamati fakta-fakta yang terdapat di dalamnya tentu didorong oleh suatu keinginan untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta yang diamati secara lebih mendalam tersebut. Sebagai konsekuensinya, kegiatan tersebut pada hakikatnya akan memunculkan berbagai pertanyaan, pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Motivasi seseorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang dalam melakukan riset sudah barang tentu ingin mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Berbagai literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Secara spesifik, terdapat beberapa tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu menggambarkan fenomena, menemukan hubungan menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian-kejadian di masa mendatang, dan melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Lalu kita masuk ke pembahasan terkait validitas dan keandalan. Ada dua jenis kriteria yang berhubungan dengan validitas, yaitu validitas prediktif dan validitas kongruen. Validitas prediktif adalah validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian atau pengukuran dalam memprediksi perilaku. Validitas prediktif mengharuskan adanya suatu kriteria atau indikator eksternal terhadap apa yang harus diprediksi. Lalu, validitas kongruen merupakan validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria seseorang atau masa lalu. Oleh karena itu, validitas kongruen berbeda dengan validitas prediktif yang merupakan ukuran untuk memprediksi perilaku yang dihasilkan pada waktu yang sama sebagai ukuran eksternal terhadap perilaku. Pengujian validitas kongruen membantu seorang peneliti untuk membedakan individu-individu berdasarkan beberapa kriteria. Metode pengumpulan data untuk riset. Yang pertama itu survei. Survei merupakan pengumpulan data riset pada kondisi tertentu ada kalanya tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab pada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, antara lain disampaikan langsung oleh peneliti, dikirim bersama-sama dengan pengiriman paket atau majalah, diletakkan di tempat yang ramai dikunjungi orang, dikirim melalui pos, fax email, atau menggunakan teknologi komputer. Lalu yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia sesuatu suatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Yang ketiga, memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan,
Peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika, yang pertama, populasi kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Lalu yang ketiga, risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Yang keempat, sampling probabilitas dan non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dalam populasi probabilitasnya yang dipilih telah diketahui. Ada beberapa jenis sampling probabilitas. Yang pertama yaitu acak, sistematis, terstratifikasi, kelompok, dan sebagainya. Sampling non-probabilitas adalah sampling ketika probabilitas yang dipilih tidak diketahui. Dengan sampling probabilitas, sampling error dapat ditaksir secara matematis karena probabilitas yang dipilih diketahui. Hal ini memberikan suatu pengukuran yang objektif terhadap sampel yang representatif. Kepada para peneliti pengetahuan pada probabilitas yang dipilih juga membuat para peneliti mampu menghitung ukuran sampel yang tepat. Jenis-jenis data. Yang pertama itu ada data subjek. Jenis data subjek merupakan jenis data riset yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek riset. Dengan demikian, data subjek merupakan data riset yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau kelompok dari sumbernya. Selanjutnya, data subjek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan yang diberikan baik secara lisan, tertulis, maupun ekspresi. Yang kedua itu data fisik. Data fisik merupakan jenis data riset yang berupa objek atau benda-benda fisik. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dalam riset keperilakuan dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Lalu yang ketiga, data dokumenter merupakan jenis data riset yang antara lain berupa faktur penjualan, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau suatu transaksi terjadi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam riset dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan analisis kandungan. Sumber-sumber data. Yang pertama, data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber hubungan langsung antara si peneliti dengan responden. Data ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Pada kebanyakan riset akuntansi keperilakuan, data primer merupakan sumber data yang paling banyak digunakan oleh peneliti. Hal ini disebabkan sumber data ini berasal dari pendapat subjek riset baik secara perorangan maupun kelompok. Data dari sumber ini merupakan hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian. Adapun manfaat utama dari data primer adalah unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder. Instrumen riset. Hanya informasi-informasi esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau sudah ditentukan kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Suatu pertanyaan open-ended diminta untuk suatu jawaban yang bebas. Pertanyaan close-ended menawarkan bermacam-macam pilihan jawaban kepada responden.
Responden diminta untuk memilih satu atau lebih pilihan jawaban. Manfaat dari format pertanyaan ini termasuk memudahkan jawaban dari para responden dan memudahkan tabulasi dan penjelasan dari peneliti. Analisis data dan persiapan laporan. Hanya informasi-informasi esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari kegiatan keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan, dan terkadang hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Di samping itu, ketersediaan alat-alat analisis tersebut mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi di setiap riset. Tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, laporan riset berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan, riset, hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Bentuk baku dari suatu laporan riset belum ada. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Pertanyaan ini termasuk memudahkan jawaban dari para responden dan memudahkan tabulasi dan penjelasan dari peneliti. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya terima kasih kepada Bapak Wirmi yang telah memberikan kesempatan pada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.